Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jenny Fitriyanti. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang menganalisis penyakit akibat kerja. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor risiko PAK antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Jenis penyakit akibat kerja. Jenis penyakit akibat kerja ada 10, yaitu yang pertama, penyakit paru dan saluran pernapasan. Debu sering dijadikan sebagai indikator kebersihan udara. Hal ini karena debu yang melayang di udara dapat mengakibatkan penyakit pernapasan. Orang yang bekerja di tempat berdebu seperti proyek bangunan dan pertambangan batu bara dan lain-lain rentan terkena penyakit pernapasan. Hal ini karena setiap harinya menghirup debu. 2. Kelainan pendengaran. Penyakit ini dapat disebabkan oleh lingkungan kerja yang bising, baik kebisingan karena mesin maupun karena hal lain yang dapat menimbulkan kebisingan. Yang ketiga, penyakit akibat keracunan. Keracunan dapat terjadi pada orang yang bekerja sebagai analisis bahan kimia atau yang setiap harinya berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Terlebih lagi orang yang bekerja langsung menangani limbah industri. Keracunan bisa disebabkan oleh zat-zat logam berat seperti kadmium, raksa, timbal, dan lainnya. Yang keempat, penyakit mata. Penyakit mata dapat disebabkan oleh radiasi komputer. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi ketika mata digunakan untuk sesuatu yang detail terus-menerus. Penyakit mata juga bisa timbul ketika mata terkena benda asing. Jenis penyakit mata yang sering terjadi adalah mata rabun akibat terlalu sering terkena radiasi komputer. Yang kelima, penyakit asma. Asma dapat disebabkan oleh debu yang terhirup, baik debu dari tanah maupun hal lain yang menyerupai debu seperti tepung. Partikel debu mengakibatkan nafas menjadi sesak dan berakhir dengan asma. Berikutnya, penyakit otot dan saraf. Penyakit ini dapat diderita oleh orang yang bekerja secara fisik. Hal ini bisa terjadi apabila fisik terus dipacu untuk melakukan suatu kerja yang keras dan melebihi kapasitas. 7. Kelainan genetik. Penyakit ini dapat diderita oleh orang yang bekerja dengan zat-zat radioaktif yang bisa menimbulkan radiasi. Perlu kalian ketahui ya, kelainan genetik dapat menular ke keturunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga diri dari paparan radiasi. 8. Penyakit kulit. Penyakit kulit ini bisa terjadi akibat paparan sinar matahari bagi orang yang bekerja terlalu lama di luar ruangan, apalagi di bawah teriknya sinar matahari. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh paparan suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi serta paparan bahan kimia. 9. Infeksi. Infeksi dapat terjadi karena faktor peralatan yang digunakan. Kecelakaan bisa saja terjadi dan dapat menimbulkan infeksi. Oleh karena itu, di setiap tempat kerja penting adanya pengecekan alat secara berkala. Selain itu, infeksi juga bisa terjadi akibat bakteri dan virus yang mungkin tertular dari orang lain. Orang yang bekerja di rumah sakit rentan terkena penyakit apabila tidak menjaga kesehatan dengan baik. 10. Alergi. Alergi bisa terjadi karena kondisi suhu yang sering berubah. Suhu terlalu dingin ataupun suhu terlalu panas. Kemudian, alergi juga bisa terjadi pada kondisi di mana udara yang dihirup kotor. Beberapa penyakit akibat kerja di berbagai profesi dan tempat yang telah disebutkan di atas bisa saja menimpa Anda. Agar Anda terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan, selalu ikuti pedoman kesehatan dan keselamatan kerja di tempat di mana Anda bekerja. Apabila belum ada informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Anda, segeralah bicara kepada atasan agar diadakan penyuluhan mengenai hal tersebut.
Hal ini penting demi memaksimalkan kerja Anda serta meminimalisir hal-hal yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bila ada kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.